Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Rosma. Nah, pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai peluang, khususnya tentang submateri percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Namun sebelum masuk ke materi percobaan, ruang sampel, dan kejadian, Ibu akan tunjukkan salah satu penerapan materi peluang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian pasti sudah nggak asing lagi kan dengan permainan ular tangga. Ya, jadi permainan ini dulu ketika kalian masih SD, pasti kalian pernah dan sering memainkan permainan ular tangga ini. Dimana kita tahu bahwa untuk dapat melangkah dari start menuju ke finish pada akhirnya itu, kita harus melemparkan dadu terlebih dahulu. Apa fungsi pelemparan dadu? Nah, setelah kita melemparkan dadu, maka kita akan tahu sejauh mana kita harus melangkah ke kanan dari posisi start. Panjang langkah yang kita ambil itu sesuai dengan kemunculan dari mata dadu. Bisa saja yang muncul mata dadu 1, berarti kita bergeraknya 1 langkah ke kanan. Kalau yang muncul mata dadunya 2, berarti dari start kita melangkah 2 satuan ke kanan. Begitu juga dengan kemunculan mata dadu 3, 4, 5, atau 6. Jadi banyak langkah yang kita ambil ke kanan itu sesuai dengan mata dadu yang muncul. Kemunculannya itu nggak mungkin langsung muncul mata dadu 1 dan mata dadu 6. Pasti salah satu dari mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 yang muncul. Nah, itu salah satu contoh penerapan materi peluang dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut kita masuk ke materi yang akan dibahas, yaitu percobaan, ruang sampel, kejadian. Ini adalah 3 hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum mempelajari konsep dasar peluang. Apa itu percobaan? Nah, percobaan tidak lain adalah suatu kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Sebagai contohnya, percobaan dalam pelemparan sekeping uang logam, di mana uang logam itu terdiri dari 2 sisi, ya kan? Sisi gambar dan sisi angka. Jadi dari pelemparan sekeping uang logam ini, percobaan yang akan kita dapatkan dari atau hasil percobaan yang kita dapatkan itu berupa sisi angka, misalkan kita singkat A, dan sisi gambar, kita singkat I. Jadi inilah hasil percobaan dari pelemparan sekeping uang logam. Nah, himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan itu disebut sebagai ruang sampel. Dan biasanya ruang sampelnya ini dinotasikan dengan huruf S kapital. Karena dia berupa himpunan, notasi himpunan itu identik dengan kurung kurawal. Siapa yang menjadi anggota himpunannya itu dari ruang sampel pada percobaan pelemparan sekeping uang logam? Yaitu sisi angka dan sisi gambar. Jadi ruang sampelnya itu dinotasikan dengan huruf kapital, yaitu berupa huruf S, dan anggota dari ruang sampelnya itu berada di dalam kurung kurawal. Nah, setiap anggota dari ruang sampel itu disebut sebagai titik sampel. Nah, titik sampelnya siapa? Ya, si angka dan si gambar, sisi gambar. Banyaknya titik sampelnya ada berapa? Kita hitung, ada berapa banyak titik sampelnya? 1, 2. Jadi banyaknya titik sampel, karena banyaknya itu biasanya disimbolkan dengan N. N ini menyatakan banyaknya. Misalkan titik sampelnya itu kita misalkan sebagai TS. Banyaknya titik sampelnya pada pelemparan sekeping uang logam itu ada 2. Kalau pada pelemparan sebuah dadu, percobaan dari pelemparan sebuah dadu itu kan yang mungkin muncul itu adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6.
Jadi ruang sampelnya itu adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian banyaknya. Nah, titik sampelnya itu kan mata dadu 1 sampai 6-nya. Terus banyaknya titik sampel itu ada 6. Kita hitung dari kita menentukan banyaknya titik sampel itu dengan menghitung ada berapa banyak titik sampel yang ada. Oke, lanjut ke kejadian. Apa itu kejadian? Nah, kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel, di mana kejadian itu biasanya dinotasikan dengan huruf kapital, di mana huruf yang dipilih itu kecuali huruf S. Kenapa huruf S-nya itu nggak dipilih? Karena huruf S-nya itu tadi sudah kita gunakan sebagai simbol dari ruang sampel. Jadi selain huruf S pada alfabet, itu bisa diambil huruf-huruf yang lain untuk menentukan, menyimpulkan suatu kejadian. Sebagai salah satu contohnya, misalkan pada pelemparan sebuah dadu. Kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2. Nah, kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2, ini kita misalkan sebagai kejadian A. Siapa aja nanti anggota dari A? Ya kita cari dari himpunan bagian ruang sampel. Kita tentukan dulu ruang sampelnya. Karena dia dadunya dilempar 1 kali, maka ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang kita cari anggota A itu dari ruang sampelnya ini. Karena A itu adalah mata dadu yang lebih dari 2, maka mata dadu yang lebih dari 2 itu adalah 3, 4, 5, dan 6. Jadi anggota himpunan dari A itu adalah 3, 4, 5, dan 6. Di mana 3, 4, 5, dan 6 ini adalah bagian dari si ruang sampel. Makanya kejadian itu dikatakan sebagai himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, berapa banyaknya anggota himpunan A? Itu NA kita simpulkan. N itu dibaca banyaknya, A ini adalah kejadian A-nya. Jadi banyaknya titik sampel dari kejadian A itu adalah 4. Dari mana kita tahu 4? Ya kita hitung anggota dari himpunan A itu sendiri. Itulah cara menentukan banyaknya titik sampel. Kemudian menentukan anggota dari suatu kejadian. Dan menentukan ruang sampelnya siapa dan apa itu percobaan. Nah, itulah penjelasan mengenai percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Selanjutnya untuk kalau dadu dan uang logamnya dilempar 1 kali, itu kan kita gampang untuk menentukan ruang sampel, titik sampel, dan banyaknya titik sampel. Bagaimana kalau dadunya itu yang dilempar bukan 1, tapi 2? Bagaimana cara menentukan ruang sampel, titik sampelnya, serta banyak dari titik sampelnya itu? Nah, cara yang digunakan itu ada 2. Yang pertama, itu dengan menggunakan cara tabel. Nah, di sini Ibu gunakan contoh yang pertama itu pelemparan 2 buah dadu. Jadi dari pelemparan 2 buah dadu, di mana kita tahu masing-masing dadu itu memiliki 6 buah mata dadu, maka dari dadu 1 itu akan dan dadu 2 itu akan mungkin muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Siapa titik sampelnya? Titik sampelnya yaitu kita gabungkan dadu pertama dengan dadu kedua. Sekarang ini pertama 1 dengan 1. Kemudian mata dadu 1 di dadu yang kedua dan mata dadu 2 di dadu yang pertama. Itu juga 1 mata dadu yang kedua 1, dadu yang pertama 3. 1,4, 1,5, 1,6 dan seterusnya.
sampai mata dadu yang terakhir, yaitu 6,6. Nah, ini semua adalah anggota dari titik sampelnya, atau titik sampel dari percobaan pelemparan 2 buah dadu. Kemudian ada berapa banyak ruang sampelnya? Ruang sampelnya tentu saja himpunan dari semuanya ini. Nah, inilah dia ruang sampelnya. Kemudian ada berapa banyak titik sampel dari ini atau NS-nya? Berapa banyak anggota dari ruang sampelnya? Kita hitung ada berapa banyak. Oh, 6 ke kanan, 6 ke bawah. 6 dikalikan 6 itu hasilnya adalah 36. Jadi banyaknya anggota dari ruang sampel itu adalah 36. Cara yang kedua, itu kita menggunakan pohon faktor. Jadi tadi kita melempar 2 buah dadu. Kan dari pelemparan 1 buah dadu itu kan muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita melempar lagi sekali kan? Maka yang muncul kemungkinannya ya kembali lagi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu juga di sini. Di mata dadu yang kedua pada pelemparan pertama, dia akan muncul juga mata dadu 1 pada pelemparan kedua, mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, begitu juga untuk pelemparan mata dadu yang ke mata dadu 3 pada pelemparan pertama, dia akan memiliki 6 anggota, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu 4 pada pelemparan pertama juga punya 6 anggota dia lagi ketika pelemparan dadu yang kedua. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu 5 pada pelemparan pertama juga sama seperti itu. Jadi ada 6 lagi kemungkinannya mata dadu pada pelemparan yang kedua. Nanti anggota dari ruang sampelnya akan sama kalian temukan dengan menggunakan cara tabel. Dan banyak anggota ruang sampelnya itu pasti bakalan sama, yaitu 36. Berbeda dengan pelemparan 2 keping uang logam. Dengan menggunakan cara tabel, maka tinggal kita buat kemungkinan pada pelemparan 1 keping uang logam itu kan akan muncul sisi angka dan sisi gambar. Begitu juga pada pelemparan kedua akan muncul sisi angka dan sisi gambar juga. Nah, ini pelemparan pertama, pelemparan kedua. Anggota dari ruang sampelnya siapa aja? Yang mungkin muncul pada pelemparan itu adalah angka-angka, mungkin saja angka gambar, mungkin saja gambar dengan angka, mungkin saja gambar dengan gambar. Jadi, banyaknya anggota dari ruang sampel ketika melakukan pelemparan 2 keping uang logam itu adalah 4. Jadi NS-nya sama dengan 4. Titik sampelnya siapa aja? Atau ruang sampelnya siapa aja? Ruang sampelnya itu anggotanya adalah angka-angka, kemudian angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Dan banyak dari ruang sampelnya itu ada anggota dari ruang sampelnya itu adalah 4. Nah, cara yang kedua, cara menggunakan pohon faktor. Sama kayak tadi.
Pelemparan pertama muncul sisi angka. Pelemparan kedua muncul sisi gambar. Itu baru pelemparan satu keping uang logam. Karena yang dilempar dua keping, maka pada pelemparan kepingan kedua, maka akan muncul juga sisi angka dan gambar. Sisi angka dan gambar. Maka kemungkinannya hasil dari pelemparan dua keping uang logam itu adalah angka-angka, kemudian angka gambar, gambar angka, dan yang terakhir yaitu gambar-gambar. Nanti untuk banyak anggota ruang sampelnya bakalan sama dengan banyak anggota ruang sampel dari cara tabelnya itu. Nah, jadi untuk menentukan anggota ruang sampel dan banyaknya ruang sampel itu dari suatu percobaan itu bisa digunakan dua cara, yaitu cara tabel dan cara pohon faktor. Nah, demikian pembahasan Ibu mengenai materi percobaan ruang sampel dan kejadian. Semoga melalui video pembelajaran ini kalian terbantu dalam memahami materi peluang khususnya subtopik percobaan ruang sampel dan kejadian. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.